Dalam kamus Wokem Andrea disebutkan bahwa organ atau badan merupakan alat kelengkapan yang dapat berupa orang secara individu maupun majelis yang berdasarkan undang-undang berwenang untuk mengemukakan dan merealisasikan kehendak suatu badan. Nah, sebetulnya intinya dari kamus ini bahwa badan atau suatu organ itu dikmai sebagai alat atau semacam hal yang dapat digunakan oleh dalam bentuk orang atau majelis dan itu didasarkan oleh undang-undang atau ada ART suatu organisasi dan itu merupakan kewenangan resmi ya sehingga dapat mengemukakan dan merealisasikan kehendak suatu badan. Maka itu menjadi resmi ketika memang suatu badan ini itu secara sah berdasarkan undang-undang suatu negara ini itu memiliki kewenangan untuk mengemukakan, merealisasikan program-program dari suatu negara. Nah, di sini dapat diambil dua arti. Pertama arti luas, yaitu seluruh pejabat dan organisasi. Nah, karena tadi adalah orang, maka itu dapat kita maknai sebagai individu. Maka kalau kita contohkan, itu seperti camat, ya. Dan kalau organisasi itu seperti kecamatannya. Nah, kalau sempit sebetulnya seperti yang sudah lazim, itu dapat kita artikan sebagai perkumpulan atau badan atau organisasi atau perkumpulan orang lah. Kayak DPR, MPR, dan MK. Kemudian selanjutnya kalau menurut George Jelinek bahwa yang menjadi corak khusus daripada lembaga negara yaitu pertama diatur oleh suatu perundang-undangan. Nah, dalam hal ini adalah unwritten organ atau secara konstitusi langsung. Jadi, Undang-Undang Dasar suatu negara itu langsung menentukan apa dan bagaimana kewenangan suatu lembaga negara. Nah, kemudian adalah Mitterbar Organ, yang lembaga ini dibentuk tidak secara langsung dari konstitusi gitu. Nah, ini dan kalau kita berbicara dengan dasar hukumnya, maka inilah yang menjadi pembeda dengan LSM atau NGO dan badan usaha. Seperti itu. Walaupun memang kita tahu bahwa bisa saja LSM ini mendapatkan izin langsung oleh negara, tapi bukan berarti negaralah yang membuatnya. Seperti itu. Dan juga adalah badan usaha. Kemudian kalau kita bisa simpulkan bahwa lembaga negara ini merupakan institusi atau perkumpulan atau badan yang dibentuk, yang diciptakan berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi-fungsi negara atau pemerintahan. Nah, karena mewakili negara ya, entitas negara, di mana hal ini kita artikan maknai sebagai pemerintah yang berdaulat, pemerintahan. Baik fungsi klasik maupun fungsi secara aktual yang nanti akan saya jelaskan. Nah, artinya lembaga negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keberadaan negara. Kenapa bisa seperti demikian? Karena negara tidak mungkin berjalan tanpa adanya badan. Itu. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tidak ada sebetulnya makna definitif dari suatu norma mengenai lembaga negara. Namun sebetulnya kita dapat melihat berbagai contoh peraturan perundang-undangan di mana lembaga negara itu menjadi klausul yang lazim untuk memberi konsep, mengkategorikan bahwa suatu organisasi ini sebagai resmi milik pemerintahan. Seperti misalnya TAP MPR nomor Romawi 2 tahun 2003 di mana pasal 2-nya menentukan majelis MPR adalah lembaga negara pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat menurut ketentuan Undang-Undang Dasar.
juga sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ya, di mana di situ disebutkan bahwa MK merupakan salah satu dari lembaga negara. Juga KY di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 mengenai Komisi Yudisial, bahwa pasal 1 menyatakan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga negara. Kemudian terkait dengan tujuan, nah sebetulnya saya bersandar pada pemikiran Aristoteles bahwa tujuan merupakan alasan dasar, alasan yang kausal, alasan yang paling utama untuk kenapa terjadi suatu hal. Nah, sebetulnya kalau saya bacakan di sini, tujuan diadakan lembaga atau alat kelapangan negara adalah selain untuk menjalankan fungsi negara secara konseptual, juga fungsi-fungsi pemerintahan secara aktual. Nah, lembaga negara itu erat kaitannya seperti yang sudah saya katakan dengan eksistensi dari keberadaan suatu negara. Nah, jadi negara itu sebetulnya adalah hampa bila tidak ada alat-alat atau pihak-pihak yang melaksanakan daripada tujuan negara. Nah, oleh karena itu, karena negara ini kita sudah bikin negara bareng-bareng nih. Terus kita pengen bikin apa yang ada di cita suatu negara. Ini keinginan negara ini bisa tersampaikan. Maka kita membutuhkan seperangkat alat untuk menjalankannya. Nah, oleh karena itu dibutuhkanlah suatu badan. Karena dengan kita membuat suatu badan, maka di saat yang sama kita juga menggerakkan, merealisasikan tujuan negara. Karena di sana lembaga negara memiliki fungsi dan wewenang yang didasarkan pada kepentingan dan untuk atas nama negara. Nah, oleh karena itu kita sebagai masyarakat memiliki kewajiban untuk tunduk dan taat kepada setiap lembaga negara. Nah, karena pada dasarnya filosofi suatu lembaga negara adalah bertujuan untuk mewujudkan cita daripada kepentingan kita sebagai masyarakat tunduk kepada lembaga negara, maka artinya tunduk pada diri kita sendiri sebagai masyarakat atau warga negara suatu negara. Kita lanjut untuk part 3-nya.